I'm not dead. Oh my God. Wake up. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang bernama Elliot. Dia adalah seorang pengurus dan pemilik rumah duka yang sedang mempersiapkan proses pemakaman terhadap mayat seorang pria tua. Dia kemudian mengambil foto mayat tersebut dan film Afterlife baru saja dimulai. Scene kemudian berpindah ke seorang guru sekolah yang bernama Anna. Di sini, Anna sedang trading saham dengan kekasihnya yang bernama Paul. Terlihat, Anna hanya terdiam dengan tatapan kosong saat dia sedang praktek biologi dengan Paul. Paul yang tidak melihat Anna menikmatinya, dia pun menyudahinya. Paul kemudian meminta maaf kepada Anna, tapi tidak dijelaskan di sini kenapa Paul meminta maaf dengan Anna. Tapi yang pastinya, terlihat mereka mempunyai masalah dalam hubungan percintaan mereka. Scene kemudian berpindah saat di sekolah tempat Anna mengajar. Salah satu muridnya bernama Jack sedang dibully oleh dua anak lainnya. Anna yang melihat hal itu pun menyuruh dua anak itu pergi dari situ. Di sini pun diketahui, Anna sepertinya memiliki sakit yang mengharuskan dia mengkonsumsi obat terus. Saat Anna akan pulang dan akan mendatangi pemakaman guru pianonya, tiba-tiba lampu mulai mati dan membuat Anna menjadi takut. Lalu Anna pun berlari menuju pintu keluar. Ternyata pintunya tak bisa dibuka. Di sini Anna merasakan kalau ada yang mendekatinya dan tiba-tiba lampu hidup dan itu adalah Jack muridnya tadi. Sementara pintu yang tertutup ternyata itu tidak tertutup. Tampaknya itu semua hanya imajinasi dari Anna saja. Di sini Jack bertanya kepada Anna mau pergi kemana. Lalu Anna bilang akan pergi ke pemakaman guru pianonya. Dan Jack pun meminta untuk ikut dengan Anna. Jack mengatakan kalau ibunya belum datang untuk menjemputnya. Mungkin ibunya juga tidak akan keberatan jika dia mengikuti Anna. Jack juga mengatakan kalau dia belum pernah berkunjung ke pemakaman sekalipun. Tapi Anna memberitahu kalau dia tidak bisa mengajaknya. Sebelum ke pemakaman, di sini Anna mendatangi toko obat untuk membeli obat yang biasa dia minum. Di sini juga Anna menyempatkan menyemir rambutnya terlebih dahulu. Setelah itu, tibalah Anna di rumah duka dan melihat guru pianonya terakhir kalinya. Tanpa sengaja, Anna melihat mulut sang guru sempat terbuka di rumah duka ini. Di rumah duka ini juga, Anna bertemu dengan Elliot, sang pemilik rumah duka. Saat Anna keluar dari rumah duka tersebut, dari kejauhan, Elliot terus memperhatikan Anna. Di suatu malam, Anna memiliki janji dengan Paul untuk makan malam di sebuah restoran. Anna tidak menyadari kalau Paul akan melamarnya dan memintanya untuk pindah ke Chicago dengannya untuk promosi jabatan. Namun, karena sikap Paul, ditambah lagi terlihat hubungan mereka sedikit kurang baik, membuat Anna berpikir kalau Paul ingin meninggalkannya. Sebelum Paul sempat menjelaskan, Anna panik karena berpikir Paul ingin memutuskan hubungan mereka. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Anna pun segera meninggalkan restoran itu. Di dalam perjalanan, Anna mengalami kecelakaan di saat dia mencoba menggunakan ponselnya. Scene pun berpindah, di mana menampilkan Elliot yang sementara menyimpan barang-barang Anna, kemudian memotong baju Anna. Tiba-tiba Anna terbangun. Anna bingung karena tidak bisa bergerak dan tidak dapat merasakan tubuhnya. Anna menemukan dirinya berada di rumah duka, di mana Elliot sedang membersihkan lukanya dan mengatakan kepadanya kalau dia telah meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan. Elliot bahkan menunjukkan surat kematian dari rumah sakit yang menyatakan Anna telah meninggal. Kita beralih ke Paul. Semenjak tadi malam, Paul terus mencari Anna. Paul mendatangi sekolah tempat Anna mengajar, tapi tidak ada. Kemudian, Paul mendatangi kediaman ibu Anna. Di sini, ibu Anna mengatakan kalau Anna telah mati karena mengalami sebuah kecelakaan semalam. Paul sangat terkejut mendengar hal itu. Apalagi saat malam itu Anna sempat bersama-sama dengan dia. Kita kembali ke Anna. Di sini, Anna meminta ke Elliot untuk melepaskannya. Tapi Elliot terus berkata kalau dia telah mati. Elliot juga menyuntikkan bahan kimia ke tubuh Anna dengan alasan itu akan membuat Anna menjadi tenang dan berfungsi untuk meregangkan otot-ototnya. Padahal sebenarnya itu cairan yang membuat Anna menjadi pingsan, ditambah lagi saat itu ibu Anna akan datang melihat Anna. Jadi Elliot harus membuat Anna pingsan. Setelah ibu Anna pergi, di sini terlihat Elliot yang sementara menyiapkan alat yang akan digunakan oleh Anna. Setelah itu, Anna sudah terbangun dan bisa bergerak. Lalu Anna mulai menggedor-gedor pintu, tapi tak ada yang mendengar. Tiba-tiba Paul datang ke situ dan bertemu dengan Elliot. Paul meminta untuk melihat Anna, tapi Elliot tidak mengizinkannya dengan alasan dia tidak dapat menunjukkan jenazah kepada siapapun kecuali dengan pihak keluarga. Anna mendengar kedatangan Paul, kemudian mulai berteriak memanggil nama Paul, tapi sayangnya tidak kedengaran. Karena tidak diizinkan, akhirnya Paul pergi dari sana. Paul ingin sekali melihat jenazah Anna, kemudian mencoba meminta bantuan temannya di kepolisian yang bernama Tom. Namun Tom mengatakan kalau dia tidak bisa membantu Paul. Elliot kembali menuju ruangan Anna. Di sini terlihat Anna sudah mengambil sebuah benda dan berencana akan membunuh Elliot agar dia bisa kabur.
Tapi entah kenapa, tangan Anna tidak bisa bergerak. Bahkan, Elliot sudah menaruh benda itu ke lehernya agar Anna menusuknya. Tapi, Anna tidak bisa melakukannya. Anna kemudian mengatakan, kemungkinan orang rumah sakit telah salah menyatakan kalau dia telah meninggal. Dia juga bertanya, mengapa ia bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan Elliot. Elliot kemudian menjelaskan kalau semua orang mati yang ditanganinya memang mengklaim kalau mereka masih hidup. Mereka masih bisa bernafas, buang air kecil, bahkan buang air besar. Elliot akhirnya mengatakan kepada Anna bahwa bukan Anna yang masih memiliki kehidupan. Namun, dirinya lah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan mereka yang sedang berada pada fase perpindahan menuju alam kematian. Dan Elliot bertugas untuk membantu mereka menerima kematian mereka. Kemudian Elliot pun meninggalkan Anna. Di sini, Anna mulai berhalusinasi bertemu dengan nenek berjubah hitam dan seorang anak kecil. Anna semakin bingung dan menjadi frustasi hingga dia mulai menghancurkan semua benda yang ada di ruangan itu. Sementara Elliot sedang menyiapkan pemakaman seorang wanita tua, dan juga terlihat ada Jack, murid dari Anna. Jack mengira kalau itu adalah hari pemakaman dari Anna, gurunya. Setelah itu, scene berpindah saat Elliot mendatangi ruangan Anna. Elliot terkejut karena ruangan itu berantakan, tapi di sini Elliot tidak mau menunjukkan kemarahannya ke Anna. Saat Anna berbicara dengan Elliot, Anna ternyata berhasil mencuri kunci ruangan itu dari jaket Elliot. Tak lama, Elliot pergi dari sana karena akan membeli bahan untuk persiapan acara pemakaman Anna. Setelah Elliot pergi, Anna kemudian mencoba membuka pintu ruangan, lalu mencoba kabur dari sana. Elliot yang sadar kalau kuncinya sudah tidak ada di kantong jaketnya, langsung bergegas kembali. Saat Anna sudah hampir keluar dari sana, tiba-tiba Elliot datang. Di sini terlihat tubuh Anna masih lemas dan masih belum pulih sepenuhnya. Bahkan ketika berjalan masih sering jatuh. Anna mencoba menelpon Paul, tapi sayangnya Paul yang mengangkat telepon tidak percaya kalau itu adalah Anna yang menelpon. Paul pun langsung mematikan telepon itu. Dan di saat yang bersamaan, datang Elliot yang langsung mengatakan kembali ke Anna kalau orang yang masih hidup tak bisa mendengarkan orang yang sudah mati. Jika Anna masih mencintai Paul, maka Anna harus menerima kematiannya dan melepaskan Paul. Elliot lalu menunjukkan cermin ke Anna. Dan saat Anna bercermin, Anna ngeri sendiri melihat dirinya yang tampak seperti mayat. Dan Anna pun mulai percaya kalau dia benar-benar telah mati seperti yang dikatakan Elliot. Saat Elliot melihat keluar, ternyata di situ ada Jack yang gak sengaja melihat dia dan Anna dari luar jendela. Keesokan harinya, saat Paul berada di sekolah tempat Anna mengajar, Jack yang tiba-tiba melihat Paul kemudian mengatakan kepada Paul kalau dia melihat Anna berdiri di jendela saat di rumah pemakaman. Di sini, justru Paul memarahi Jack dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jack. Bahkan, Paul pun sempat memukul Jack. Kita beralih kembali ke rumah duka. Tiba-tiba ada seorang polisi yang akan melihat saudaranya yang telah mati. Elliot pun memperbolehkan. Saat polisi itu melihat mayat adiknya, di situ juga dia tidak sengaja melihat mayat Anna yang tiba-tiba kepalanya bergerak. Polisi ini sempat curiga dengan Elliot dan berpura-pura meminta Elliot untuk keluar sebentar. Saat Elliot keluar, sang polisi itu mendekati mayat Anna. Tapi bukannya mengecek apakah mayat Anna baik-baik saja, polisi ini justru konak melihat Anna yang tidak berkostum. Elliot tiba-tiba masuk dan sang polisi ini menjadi salah tingkah. Lalu dia pun bergegas pergi dari sana. Setelah itu, Jack kembali bertemu dengan Elliot. Di sana, Elliot mengatakan kepada Jack kalau ia memiliki karunia yang sama, kemampuan untuk melihat orang yang telah mati. Elliot mulai mencuci otak Jack dan Elliot juga berkata kalau dia bisa membantu Jack dengan kemampuan itu. Seiring waktu, Paul menjadi semakin kepikiran. Bayang-bayang Anna sering muncul dalam hatinya. Paul bertanya-tanya apakah Anna benar-benar sudah meninggal. Kemudian, Paul pun menuju rumah duka dan bertemu dengan Elliot lagi. Di sini, Paul berusaha masuk ke ruangan di mana Anna berada. Anna sebenarnya mendengarkan teriakan Paul yang memanggil namanya, tapi Anna hanya diam saja. Di sini, Anna sudah benar-benar percaya kalau dia memang telah mati, dan dia ingin merelakan kepergian Paul. Dari pembicaraan antara Paul dan Elliot, membuat Paul menjadi curiga terhadap Elliot. Lalu, Paul pun pergi dari sana, kemudian bertemu kembali dengan Tom temannya. Paul meminta agar Tom mengeluarkan surat penggeledahan rumah duka Elliot, karena Paul percaya ada sesuatu yang disembunyikan Elliot. Tom pun menunjukkan surat kematian Anna dari rumah sakit. Di situ, Paul melihat kalau dokter sama sekali tidak melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Anna. Paul pun beranggapan kalau bisa saja Anna hanya dibius. Tapi Tom tidak percaya, lalu tiba-tiba ada salah satu petugas di situ mengatakan kalau obat bius seperti itu emang ada. Obat itu bernama hydronium bromide, bahan kimia fiktif yang mampu melumpuhkan tubuh secara total dalam beberapa saat untuk meniru kematian. Tak lama, satu petugas lagi yang sebelumnya sempat melihat saudaranya yang telah mati juga mengatakan kalau dia melihat mayat Anna yang bergerak. Namun di sini Tom tetap tidak percaya dengan Paul sebelum Paul bisa memberikan bukti yang kuat. Kita beralih ke Elliot saat menggali kuburan Anna. Jack tiba-tiba datang ke situ.
Elliot kemudian berkata ke Jack bahwa saat ini ada banyak para mayat yang berkeliaran tanpa tujuan, dan hanya mereka berdua yang dapat melihatnya. Dan itu adalah tanggung jawab mereka berdua untuk membantu para mayat-mayat tersebut kembali ke dalam kubur. Acara pemakaman Anna pun telah dimulai. Tak lupa juga Paul menghadiri acara itu. Di sini Paul ditemani Tom. Paul membawa cincin yang akan dia kasih sebelumnya untuk Anna. Saat Paul memasakkan cincin itu ke tangan Anna, Paul sempat melihat mulut Anna bergerak. Tapi Paul biasa-biasa saja. Paul mungkin hanya mengira kalau dia berhayal. Di sini juga menunjukkan kalau Elliot memiliki koleksi foto-foto jenazah yang ditanganinya dan tertempel di dinding ruangannya. Kemungkinan besar mereka bernasib sama dengan Anna. Mereka sebenarnya belum mati. Saat Anna mulai menutupi peti Anna tiba-tiba terbangun dan mencoba berteriak dan juga berusaha membuka peti matinya untuk berjuang melawan kematian. Tapi sayangnya tidak bisa, dan perlahan-lahan ia pun meninggal dalam peti matinya karena kehabisan oksigen. Di sini juga memperlihatkan Jack sedang mengubur anak ayam yang masih hidup. Anak ayam ini memiliki nasib yang sama dengan Anna, dan Jack pun terlihat sama dengan Elliot perbuatannya. Setelah pemakaman, Paul minum hingga mabuk berat dan mengatakan kepada Elliot kalau ia tahu Anna belum mati. Elliot kemudian menawarkan ke Paul untuk pergi ke kuburan dan mencari tahu sendiri apakah Anna sebenarnya sudah meninggal atau masih hidup. Paul bergegas ke kuburan dengan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Ternyata, di tengah jalan, entah kenapa sudah ada Elliot dan Jack yang menunggu Paul melintasi jalan itu. Paul pun sampai di kuburan dan mulai menggali kuburan Anna. Paul terkejut karena Anna masih hidup dan mereka pun saling merangkul dan Anna memberitahu Paul kalau dia selalu mencintainya. Tapi tiba-tiba Anna menghilang dan scene langsung berpindah di mana Paul yang terbangun dan tak bisa menggerakkan badannya. Ternyata Paul sedang berada di kamar duka di mana Elliot telah mempersiapkan untuk mengurus tubuhnya. Paul bilang dia telah melihat Anna, dan Elliot mengatakan kepadanya bahwa ia tidak pernah sampai ke pemakaman karena dia telah mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya meninggal dunia. Di sini juga ada Jack yang ikut membantu Elliot. Setelah itu, Elliot kemudian menusuk tubuh Paul hingga mati, dan film pun selesai.